Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Hmm. Ya, yang di online gimana nih? Dengar nggak nih? Tes tes Dengar, satu Pak. dua. Dengar ya? Oke. Nah, ya malam ini kita akan ngobrolin ya tentang eh, capital budgeting atau penganggaran modal. Nah, penganggaran modal ini, gitu ya, penganggaran modal ini ya. eh, Kalau kita lihat, loh, ini kenapa? Sebentar. Ini kenapa yang di Zoom dia berbeda ya? Bentar ya. Oh, putus-putus nih, Kang. Oh, jaringannya nih. Tuh, pantesan dia akademik lagi. Oh, luar biasa. Mahasiswa IOT lah. Conek lah, conek. Colek ya. Conek aja. Connected, secure. Ya, oke. Pantesan ya yang tadi juga. Nah, gitu ya. Ya kalau sebelum-sebelumnya ya kita udah pernah UTS itu ngomongin aset gitu ya, bahwa aset itu ya aset itu ada current aset, ada fixed aset gitu kan ya, ada aset lancar, aset tetap. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita mau ngobrolin tentang eh, aset tetap atau fixed aset. Nah, ya kalau kita ya, kembali ke hakikat bisnis, ya perusahaan itu kan kendaraannya bisnis untuk mencapai tujuannya gitu ya. Tujuannya bisnis kan profit and also growth gitu ya. Ya, profit and nggak stabil. Nah, ya maka gitu ya, maka eh, untuk mencapai cuan atau profit atau growth gitu, maka si perusahaan ini ya mengalokasikan dananya Mbak ke aset-aset. Nah, gitu ya. Nah, diharapkan aset-aset ini akan menghasilkan cuan gitu. Apa bentuknya ya? Kantor Anda itu yang kelihatan mata itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gitu. Ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan atau bisnis investa investasi gitu ya, Mbak, Mas. Tolong pintunya tutup, Mas. Ya, Mas, tolong. Nah, jadi ya waktu kita ngomongin nah eh, investasi perusahaannya gitu. Nah, perusahaan ini bisa macam-macam alokasi dananya, dananya asalnya bisa macam-macam, bisa uang, bisa utang kan gitu ya kemarin. Nah, tujuan kita di manajemen keuangan apa? Jangan sampai uang, apalagi utangan itu nggak menghasilkan cuan gitu loh Mbak, Mas. Ya, yang jadi permasalahan kan kita belum tahu ke depan kayak apa gitu ya. Ya, nah makanya sekali lagi kalau kita di keuangan kita nggak bisa ngomong jalanin aja dulu, nggak bisa Mbak, Mas. Ya karena kalau dijalanin ternyata rugi, yang rugi siapa? Ya, kalau itu uang-uang uang Anda sendiri, kalau uang utangan, coba itu, iya kan?
Sedangkan uang sudah berubah jadi aset, jadi mesin, jadi alat gitu ya. Ya, ini yang jadi problem di kita gitu. Nah, jadi sebelum melakukan atau membeli gitu ya aset-aset, membeli alat-alat, membeli mesin, bangun pabrik gitu, sebelumnya kita hitung dulu, Mbak Mas. Apakah yang akan kita lakukan ini bahwa mendatangkan manfaat atau enggak? Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita kenal ada yang disebut dengan capital budgeting atau penganggaran modal nih topik kita ya. Nah, karena nggak mungkin kita kayaknya nggak mungkin sampai jam 12 malam ya. Jadi saya pecah gitu ya. Ya, setengah part atau setengah bagian ini di kelas, setengah lagi modul, Mas ya. Walaupun nanti modulnya saya kasih semua gitu, mulai dari ya bagian yang pertama ini gitu ya, Mbak, Mas. Oke. Jadi tujuannya tahu nih ya, supaya kita gitu ya supaya kita kalaupun rugi Mbak, Mas, itu tidak rugi uang gitu ya. Tapi rugi di kertas aja, rugi hitungan aja gitu. Karena kalau kita hitung nggak manfaat, ngapain kita jalanin ya kan? Iya nggak sih? Nah ini makanya kenapa kebetulan tadi Mas Imam ya, Waalaikumsalam, sedikit berdiskusi dengan saya ini Mas Imam menjadi permasalahan di bangsa kita gitu. Iya gitu, orang Indonesia itu nggak mau nerapin apa yang udah dipelajarin gitu loh. Problemnya di situ gitu. Nanti akan kita lihat. Nah, ya. Nanti dibaca aja lah ini. Bahannya nanti saya kasih. Silakan dibaca, dipelajari. Ada modulnya mas, udah saya bikinin modulnya. Apa sih yang nggak buat kalian ya kan? Nah, dalam melakukan capital budgeting atau penganggaran modal gitu ya kita kenal ada kata project atau proyek gitu ya. Sebenarnya project atau proyek ini merupakan perencanaan keuangan. Jadi kalau kita kembali ke udah dapat mata kuliah pengantar manajemen ya, dapat ya. Nah, dalam manajemen kita kenal ada POAC gitu ya. Ya, planning, organizing, actuating sama controlling. Nah, di mana letaknya manajemen keuangan? Ya, titik beratnya kebanyakan di planning sama controlling, Mas. Jadi bagaimana kita melakukan perencanaan keuangan dan bagaimana kita mengontrol rencana kita gitu, Mbak, Mas. Ya. Nah, jadi kalau ada kata proyek di sini ini bukan proyek pembangunan jalan, itu proyek juga sama ya. Tapi ini lebih kepada perencanaan keuangan gitu ya. Termasuk rencana mau bangun pabrik baru, rencana mau bangun gudang baru, rencana mau memperbanyak cabang gitu ya. Ya itu kita sebut istilahnya dengan proyek gitu. Ya ini ada klasifikasinya gitu ya. Ya, ada replacement, ada expansion, ada independent. Ya. Nah kalau replacement itu ganti Mbak, Mas. Ganti yang lama dengan yang baru. Mesin udah tua gitu ya. Ya kita ganti. Nah itu replacement. Kalau expansion nambah dari satu mesin jadi dua mesin, tiga mesin itu ekspansi namanya. Kalau independen itu ya apa yang kita beli nggak berpengaruh terhadap yang akan kita beli lainnya. Contoh misalkan gitu ya. Ya, contoh misalkan di rumah ya, Anda beli motor nih ya, Vario 150. Begitu ngeliat sepeda, ih lucu sepedanya, beli lagi sepeda, nggak masalah. Berarti apa? Vario 150 yang Anda beli itu independen terhadap sepeda yang Anda beli gitu loh. Jadi tidak berpengaruh. Habis beli sepeda, beli burger, nggak masalah gitu. Ya, itu independen. Nah, kebanyakan di perusahaan atau bisnis itu kategori perencanaan keuangannya itu mutually eksklusif. Kalau kita udah ambil satu, kita nggak bisa ambil yang lain gitu. Misalkan, ya Anda udah beli nih Vario 150, tapi ngeliat tuh
Di motor keren nih, namanya apa? Aerox. Ya, udah sempet beli 150, nggak bisa beli Aerox lagi, itu mutually eksklusif namanya. Kalau Anda udah beli sesuatu nggak bisa beli yang lain, gitu. Nah perusahaan juga gitu. Kalau dia udah beli bikin satu pabrik, ternyata gitu ya, misalkan katakanlah dia pabrik makanan, ternyata pabrik obat lagi cuan, dia nggak bisa lagi bikin pabrik obat karena udah kepalang basah dia bikin pabrik makanan gitu. Iya kan? Kenapa kira-kira? Kenapa kok beli aja semua Pak, beli aja semua gitu. Yang jadi permasalahan duit itu ada batasnya. Mau katanya Hotman Paris duitnya banyak tetap ada batasnya Mas. Mau katanya si ya itu, mau katanya si Raffi Ahmad duitnya banyak juga tetap aja ada batasnya gitu. Ya, ada momen-momen di mana atau saat-saat di mana dia udah mutually eksklusif gitu ya. Nah perusahaan sering kayak begini nih. Ya kalau dia udah, makanya tujuannya adalah apa? Sebelum sempat kepalang basah kebeli gitu Mas, kita bisa melakukan ya penghitungan apakah pilihan kita ini paling cocok gitu Mbak Mas. Dari sekian banyak perempuan, kenapa harus dia Mas? Dari sekian banyak laki-laki, kenapa harus dia Mbak? Lu udah hitung belum? Ada hitungannya. Nggak sembarangan Mbak Mas, dikira. Kan saya udah bilang dari awal, dalam keuangan kita nggak percaya yang disebut dengan jalanin aja dulu, nggak bisa Mbak. Kita hitung dulu di awal supaya make sure gitu ya. Ya, apa yang kita pilih ini adalah yang paling meong gitu Mbak Mas. Katanya hidup itu adalah pilihan gitu kan ya. Manajemen keuangan mengajarkan Anda untuk memilih gitu loh Mbak Mas. Kurang apa coba ini mata kuliah. Nah bagaimana kita memilih? Ada beberapa teknik Mbak Mas ya untuk capital budgeting gitu ya. Ya, yang pertama kita sebut dengan payback period, ya, net present value. Yang kedua, discounted payback, IRR atau internal rate of return, multiple IRR, modified IRR, profitability index, dan AFROR gitu ya. Nah, pada malam ini, kesempatan ini ya, kita ngomongin payback, net present value sama discounted payback. Nah, sedangkan yang sisanya itu modul gitu ya. Nah, coba Mbak Mas, untuk multiple dan modified IRR nggak saya ajarin ya. Ya, terlalu matematika banget Mas. Ya, pakai kurva-kurva, udahlah ya. Ya, ya, yang lain aja udah bikin mulut. Ini mau terlalu ya, ya. Jadi kita ya saya nggak ajarin yang multiple sama modified. Udah siap lahir batin nih? Siap ya? Oke, kita lihat yang pertama, payback period. Ingat ya, tujuan kita adalah supaya ya make sure gitu ya, mana yang terbaik supaya kita pilih gitu kan. Nah, kalau payback bilang gitu ya, ya ini untuk menjawab pertanyaan when. Kapan? Betul, Mbak. Ya, untuk menjawab ini kok betul kacau ini. Ya, untuk menjawab pertanyaan kapan ya, kapan uang kita akan kembali gitu Mbak. Ya, kapan uang kita balik? Kenapa? Ini perusahaan melakukan investasi ya, investasi di aset-aset real. Ini Mbak nih, ini aset real nih, kelihatan nih, ya tuh jelas banget barangnya, manfaatnya gitu ya, bisa diraba, bisa dirasa. Nah, yang pertama itu kita lihat adalah payback period. Payback period ini kalau kita lihat Mbak, yaitu ada tiga kolom ya. Kolom pertama itu tahun. Datangnya tahun dari mana gitu ya. Itu merupakan umur ekonomis. Umur ekonomis. Nah, misalkan Mas Imam gitu ya.
Ya, Mas Imam tahun kemarin sekarang bulan apa ya? Mei ya. Ya, Mei 2022 dia beli mobil gitu ya. Ya, harganya 150 juta. Misalkan aja. Tuh. Nah, tahun ini dia iseng gitu ya. Ya, tahun ini dia iseng. Dia pengen tahu berapa sih nilai mobil gue sekarang gitu ya. Ya, dia tanya-tanya gitu. Ya, rata-rata dealer Mopkas itu berani di angka 140 juta rupiah. Berarti gimana Mbak, Mas? Dalam 1 tahun, iya nilainya kurang ya Mas. Sebesar 10 juta ini yang kita sebut dengan depresiasi atau apa ya? Kalau di akuntansi kalian dapatnya penyusutan ya istilahnya. Oke nih, sampai sini gimana? Aman ya? Oke. Nah, sabar, sabar. Nah, berarti kita tahu nilainya menyusut ya 10 juta tiap tahun gitu kan ya. Maka umur ekonomis bisa kita lihat atau kita dapetin dari nilai asetnya kita bagi dengan depresiasi gitu per tahun gitu ya. Untuk mendapatkan umurnya gitu. Berarti berapa? 150 juta kita bagi 10 juta per tahun gitu ya Mas. Maka kita dapat 15 tahun. Nah, 15 tahun ini umur dari mobilnya Mas Imam. Umur ekonomisnya. Berarti gimana Mbak? Tahun ini 140. Tahun depan berapa nilainya? 130. Tahun depannya lagi lama-lama gimana Mbak? Nol. Nilainya nol. Ya, mau dilempar ke jurang juga nggak masalah, udah nol. Tapi kan dia mau coba jual. Iya kan ya? Nah, berapapun yang dijual, kan ada orang yang suka ngoleksiin, apalagi koleksi mobil-mobil lama ya kan? Iya, itu mobil-mobil butut juga harganya bisa selangit ya. Nah, di tahun ya lewat dari 15 tahun umur ekonomisnya udah habis. Kalau Mas Imam jual berapapun nilainya itu udah cuannya dia. Ini yang kita sebut salvage value. Ya, salvage value ya atau nilai sampah. Ada buku yang bilang residual value, nilai sisa ya terserah lah ya. Intinya kita tahu ya ini merupakan nilai dari aset ya setelah dia nilainya nol gitu ya umur ekonomisnya habis gitu ya. Makanya kalau di Jepang katanya mahasiswa saya belum pernah ya kuliah di Jepang, tapi teman-teman yang di Jepang bilang kalau mau elektronik enak tinggal ngider komplek aja katanya. Karena dia hitung ini Mas, nilai ekonomis jadi buat apa lagi orang udah nol. Kalau kita lu lihat nih, ini laptop dari zaman purba masih gue pakai. Orang Indonesia, ya kan? Kalau belum meledak, nggak bakal diganti-ganti gitu. Kecuali gitu, berasa belum mau bilang apa ya. Baru kita ganti gitu ya. Ya, orang Indonesia beda, Mbak. Nah, kenapa orang Jepang begitu? Karena dia hitung nilai apa umur ekonomis ya, Mbak. Ya udah buat apa? Ditaruh aja. Walaupun masih cakep gitu, Mbak. Makanya tinggal ini di komplek itu ada yang taruh di tong sampahnya di combo gitu, Mas. Gala lever disk, TV, flat, iya, gitu ya. Ya. Jadi kerjaan mahasiswa Indonesia kalau tiap akhir bulan keliling komplek Mbak, ntar ada aja tuh handphone gitu. Walaupun udah lama tapi kan lucu ya kan. Dapat handphone, dapat laptop, dapat iya Mbak, karena dia hitung ini gitu. Nah ini kolom yang pertama ya. Jadi dari mana datangnya tahun ini merupakan umur ekonomi. Cuma kan ini contoh aja Mas. Ya kali 15 tahun gitu bawah. Nggak kelar-kelar kita belajarnya. Tapi tahu lah ya dari mana ini ya. Ini merupakan umur ekonomisnya ya. Ingat, kalau dalam keuangan aset harus menghasilkan. Ya, jadi si mobil itu harus menghasilkan gitu loh. Ya, aset harus nggak ada kita beli aset buat gaya-gayaan nggak ada. Ngapain lo beli iPhone kecuali saldo lo nambah 1 triliun gitu baru kita beli iPhone.
Oh, kebanyakan ya. Kebanyakan. Gitu Mbak, Mas. Ya. Oke, sekarang kolom kedua. Ya. Kolom kedua itu net cash flow atau arus kas bersih gitu ya. Nah, pada tahun ke nol itu tahun ke nol itu sekarang, Mbak. Itu ada negatif 100 ya. Negatif 100 ini bukan rugi ya, tapi menyatakan cash outflow, apa tuh? Kas keluar gitu ya. Kas keluar untuk apa? Untuk beli asetnya gitu ya. Katakanlah 100 gitu. Nah, yang susah itu adalah ya tahun pertama, tahun kedua, ketiga dan seterusnya, Mbak, Mas. Itu kan ada 40, 30, 30, 30, 24, 25 gitu ya. Datangnya dari mana? Nah, ini mohon maaf, ya ini namanya nilai prediksi, Mbak. Nah, dapatnya dari mana? Ini nggak bisa saya cover di sini. Ada satu mata kuliah khusus ngomongin ini, namanya statistika. Kalian semester 6 kayaknya dapat. Atau semester 5, antara 5 atau 6 dapat. Itu tolong agak fokus ya mata kuliah itu. Ya, itu net cash flow. Berarti itu hasil prediksi ya, Mbak? 40, 30, 30. Pertanyaan saya, udah kejadian belum? Belum, namanya juga nilai prediksi, ya kan? Nah, suatu kebijakan itu nanti di keuangan itu adalah seberapa atau seberapa akurat prediksi Anda ke masa depan. Itu yang susah gitu ya. Tapi tenang, ada ilmunya. Ya. Apa ya iya, tahun pertama pasti dapat 40? Belum tentu gitu ya. Tapi setidaknya kita dapat guidance. Apa tuh guidance? Panduan, ya bolehlah gitu ya. Ya, ya kalaupun dia meleset-meleset nggak jauh-jauh dari 40 lah gitu loh. Ya, oke. Berarti tahu ya. Kalau nanti di soal gimana ya? Ini nanti udah ada quiz gitu ya. Ya, atau sudah ada angkanya gitu. Ada pahamin aja. Nah, di sisi berikutnya adalah kumulatif net cash flow. Nah, kumulatif net cash flow ini, coba kita lihat tahun ke nol kan tahun sekarang. Ya belum ada kumulatif net cash flow-nya gitu. Ya, sekarang tahun pertama. Oke, nah tahun pertama nih caranya gimana? Kan dia pergi kan outflow ya Mbak. Uang kita pergi 100, terus datang 40. Yang belum pulang berapa? Nah, paham nggak? Gitu caranya. Ya, 60. Datang lagi 30. Belum pulang? Gitu ya. Paham ya? Datang lagi 30. Terus nol ya. Datang lagi 24, datang lagi 25 jadi 49 gitu. Nah, sebenarnya gitu. Ya, payback itu ada di sini, Mbak. Ya, ketika kumulatif net cash flow-nya nol. Berarti pada titik itulah kita ya payback atau uang kita pulang gitu ya. Maka kita bisa katakan kalau skema cash flow-nya seperti ini, kapan kita payback? Setelah 3 tahun, ya kan? Tahun 0, 1, 2, 3, ya kan? Setelah 3 tahun kita pasti payback gitu, Mbak, Mas. Sampai di sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Jangan jangan ntar UAS bubar loh semua. Ya, karena ini saya mau jujur aja sih ya. Ya, materi setelah UTS nih Mbak, materi UAS ini lebih biadab dari UTS Mbak. Iya. Iya, ini lebih parah Mas. Jadi semakin Anda bergaul sama saya, semakin stres buat saya Mas. Iya, semakin senang. Gue makin stres lihat dia gitu. Eh, saya punya mahasiswi, dia udah lulus Mas. Udah wisuda, main ke kampus, ngeliat saya, betul ya Pak,
Ada PR gak ya? Arti gue bilang, sis, lu udah wisuda, udah lulus, tenang aja. Gue bilang, gini, iya, kamu mah lihat gue, ada PR ya Pak, ada tugas. Ingat gue masih ada tugas aja. Tahu, tadi cuma lagi main-main ke kampus ngeliat gue, Pak, ada tugas ya Pak, sebelum tenang, lu udah wisuda. Gue bilang, udah aman, aman ya Pak, aman. Aduh. Oke, ini kan bisa-bisanya saya aja nih Mas. Kok pas banget nolnya di tahun ketiga gitu ya? Iya nggak sih? Iya kan bisa-bisanya saya aja angkanya. Nah sekarang kalau saya punya skema cash flow kayak begini nih Mas. Nah ya kan? Kalau punya skema cash flow kayak begini. Berarti gimana tuh? Ya kita punya dua project atau dua rencana keuangan. Katakanlah project S, project L gitu ya. Ya mungkin yang S itu bangun pabrik baru. Kalau yang L dia nggak bangun pabrik baru tapi cabangnya di kemana-manain gitu ya. Ya dia buka di mana-mana gitu. Oke, oke tak, oke tak. Nah kita disuruh pilih Mbak Mas. Karena apa? Ini mutually exclusive. Kalau kita udah pilih S, kita nggak bakal bisa pilih L, nggak bisa dua-duanya gitu loh Mbak. Ya. Kenapa? Karena tadi yang udah kita ngomongin sumber daya terbatas. Iya. Jadi nggak bisa bilang, yang itu cantik, yang itu seksi, yang itu baik semuanya aja ya ambil, nggak bisa gitu. Kenapa? Sumber daya terbatas. Itu jawabannya Mas. Ya, kalau sumber daya nggak terbatas mah gas, ya kan? Sumber daya terbatas, Mbak. Sumber daya itu nggak cuma uang loh, Mas, Mbak. Waktu, ya kan? Itu sumber daya juga. Berarti kita mau cari paybacknya gitu ya, Mbak. Ya, kapan Project S itu pulang uangnya? Kapan Project L itu pulang uangnya gitu kan? Ya maka ya untuk mempermudah uh, tampilan aja sih, Mbak, Mas. Ya, ini kita gunakan cash flow timeline gitu. Ini nggak bisa dicoret sih ya. Yang di rumah gimana ya? Saya kadang-kadang kalau kayak begini tuh suka mikirin, aduh, yang online gimana ya? Udah paham ya? Oh iya, bagus. Thank you, Kang. Ininya di Zoom ya? Ininya di Zoom. Oh iya, sip. Oke, thank you, thank you. Ya antara perhatiin atau pingsan lah nih. Tadinya perhatiin lama-lama teler. Iya, saya siapa? Saya di mana gitu. Oke. Nah, berarti kita mau coba kayak tadi ya, Mas. Ya, kita mau lihat kumulatif net cash flow-nya. Kalau yang ini, barisan ini kita sebut cash flow gitu ya. Ini ya kan? Kan cash flow-nya tuh sama yang di tabel sama ya. Nah, kita taruh kumulatif net cash flow di sini gitu, Mbak. Oke, kita lihat dulu payback period project S. Ya. Dia pergi 3.000, datang 1.500. Yang belum pulang berapa? Minus 1.500. Oke. Datang lagi 1.200. Minus positif. Minus 300. Gitu ya. Ya. Datang lagi 800. Tuh. Oh, ya kan? Nah, nolnya gimana? Nggak tahu antara 2 dan 3 sini ya. Ya, somewhere in between. Ya, antara 2 dan 3. Nah, bagaimana kita menentukannya? Yang sebelah sini udah ya, saya hapus saja ya.
Ya, maka gitu ya, payback period gitu, itu adalah tahun sebelum payback ditambah gitu ya, ya kumulatif net cash flow before payback. Nah, Nah, tapi tapi saya kasih pagar ya, dibagi sama dibagi sama cash flow after payback. Jadi payback period gitu ya, PP itu payback period, itu tahun sebelum payback ditambah kumulatif net cash flow sebelum payback dibagi cash flow after payback. Nah, cuma yang kumulatif net cash flow before payback ini kan ada pagar ya. Ya. Dulu guru matematikanya bilang kalau ada satu bilangan A dikasih pagar gini namanya apa? Nilai absolut gitu ya. Lupa ya. Nah, nilai absolut itu apa? Yang kita lihat cuma nilai aja, angkanya aja. Kita nggak peduli dia positif, kita nggak peduli dia negatif gitu. Oke, yuk kita lihat yuk. Payback period project S. Tahun sebelum payback, paybacknya yang mana Mbak? Mas? Paybacknya yang mana? Yang garis putus-putus itu, ya kan? Iya. Berarti sebelum payback, tahunnya berapa? Dua, sip, mantap. Dua. Ditambah, ya kumulatif net cash flow sebelum payback. Kumulatif net cash flow kan yang di atas ini kan? Sebelum payback, berapa? Nah, kita kasih pagar ya Mbak. Ini kan? Dibagi sama cash flow, bawah dong ya. After payback, berapa? No, bukan. After payback. Iya, 800. Nah, nah coba 300 dibagi 800 berapa? Kalkulator. 0,300 dibagi 800 ya. Kita 75 tahun, ya kan? Ya, maka kapan uangnya pulang? Setelah 2,375 tahun gitu Mbak. Sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanya yang online? Kelihatan deh papan tulisnya ya. kelihatan Pak. Bang Sadaran. Oke nih. 2,375 tahun kita dapetin 2 tahun ditambah 0,375 gitu kan Mbak ya. Tadi 2 tahun kita paham 2 tahun. 0,375 tahun nggak paham gitu ya. Maka harus kita konversi Mbak. Ya. 0,375 tahun kita kalikan ada 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berapa tuh? Ya 4,5. Mbaknya cepet nih. 4,5 bulan. 4,5 bulan ini 4 bulan gitu kan ya. Ditambah 0,5 bulan ada nggak sih? Nah 0,5 bulannya mau kita terjemahin nggak? 0,5 bulan kita kali 30 hari dalam 1 bulan berapa? 15. Kapan dia payback? Setelah 2 tahun. Iya mantep Mbak. 4 bulan 15 hari. Cocok.
Kapan dia pulang? 2 tahun, setelah 2 tahun, 4 bulan, 15 hari. Makanya kalau dia bilang, aku jangan takut, kita hitung kapan dia pulang, ya kan? Aku gitu, Mbak. Nanti yang L, ya, untuk yang project ini, Mbak, ya, dihitung dulu project periodnya berapa. Baru kita bandingkan, gitu ya. Nah, kita pilihnya yang gimana? S dan L. Pilihnya yang mana? Yang pulangnya paling kita kangen. Kita nggak kangen apa? Masa pulangnya yang lama? Kadang-kadang ya sibuk. Nah, nanti mbaknya masnya itu kayaknya berapa gitu ya? Ya, di rumah. Baru nanti pilih yang paling cepat ya pulang. Kan kalian mau cepat pulang pasti ya kan? Makanya kan milihnya yang cepat pulang, Mbak. Gimana? Ada yang mau ditanya nih? Serius nih. Kenapa kita hitung payback? Kenapa kita hitung payback? Karena ini merupakan salah satu teknik gitu ya Mbak, Mas. Ya, untuk melihat apakah suatu rencana keuangan itu baik apa enggak gitu. Dilihat dari mana, dari uang kita pulang Mbak, Mas. Ya, makanya permasalahan di leasing bank itu adalah mereka nggak mau nyita-nyita motor, mobil, rumah tuh nggak mau sebenarnya Mbak. Itu udah langkah paling akhir itu. Sita menyita itu. Sebenarnya mereka cuma mau uangnya pulang itu aja. Kamu pulang dong gitu. Beda ya. Beda. Iya Mbak, yang dirindukan itu cuma uangnya pulang. Nggak mau ditawarin motor itu mau ambil motornya mobilnya nggak mau Mbak. Sebenarnya mereka tuh nggak mau. Rumah di sekitar bingung dia mau diapain ya rumah orang bisnis bukan rumah ya kan. Ya nggak ngerti juga bahkan mereka bang. Oke ya, sampai sini aman ya. Oh beda lagi. Ini sama aja nih. Nanti ini lewatin dulu aja project X, project Y. Nah, ya berikutnya itu ya ada keunggulannya dan kelemahan dari payback period. Keunggulannya apa? Easy to use, gampang digunain. Anak SMK saya ajarin juga bisa nih ngitung payback. Ya. Yang kedua keunggulannya adalah kita bisa mendapatkan kapan kita akan mendapatkan full paybacknya gitu kan ya. Tadi contohnya 2 tahun, 4 bulan, 15 hari gitu ya. Setelah 2 tahun, 4 bulan, 15 hari. Kelemahannya apa? Nah, kita kan udah belajar time value of money ya, atau nilai waktu dari uang. Ada future value, present value gitu kemarin ya, yang waktu UTS tuh. Ada anuitas, amortisasi gitu kan ya. Nah, problemnya adalah bahwa payback period tidak menggunakan time value of money. Padahal kan kita tahu uang sekarang nggak sama dengan uang masa depan. Iya kan? Kita udah sepakat.
Nah, karena dia tidak menggunakan time value of money atau nilai waktu dari uang, nah ini yang dikritik habis-habisan Mbak payback ini. Berarti kita harus mengoreksi gitu ya. Ya, mengoreksi model dari payback ini ya. Maka kita maka kita ada beberapa model ya, salah satunya adalah NPV atau net present value gitu ya. Nah, NPV ini namanya juga ada present value. Masih ingat gak present value yang kemarin tuh? Kan ada future value, present value gitu ya. Ya, ya saya tahu kalian cepat move on orangnya. Tapi tolong jangan terlalu move on juga gitu ya. Baru kemarin saya itu sekarang ya. Nah, itu ada present value Mbak. Ya, kita mendiskon nilai di masa depan. Ya, ini kita mau mendiskon cash flow-nya ya, gitu ya. Ya. Nah, ini merupakan salah satu cara gitu ya untuk mengoreksi kelemahan atau kesalahan dari payback period. Nah, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Ini ada 3 langkah gitu ya. Pertama, kita harus tahu dulu rate of return yang diinginkan oleh perusahaan. Rate of return yang diinginkan oleh perusahaan. Ini udah ya. Udah. Ya, apa itu rate of return? Rate of return adalah tingkat imbal hasil, Mbak. Tingkat imbal hasil. Nah, berarti kita harus tahu dulu ya, apa tingkat imbal hasil yang diinginkan. Misalkan kalian punya uang 100 juta gitu kan ya. Terus saya bilang, uang 100 jutanya taruh aja di bisnis saya gitu. Kan pasti kalian tanya, Pak, kalau saya taruh uang 100 juta saya dapatnya berapa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan rate of return, Mas. Saya akan bilang nanti mbaknya, masnya akan dapat 10% per tahun lah. 10%-nya itu yang disebut dengan rate of return gitu. Atau tingkat imbal hasil. Nah, kalau ya cuma 10%, saya maunya mah 15%. Maunya 15% itu yang kita sebut dengan required rate of return. Paham gak nih? Paham ya, required nih, required yang diinginkan gitu. Rate of return yang saya tawarkan 10%, yang Anda inginkan 15% gitu loh. Nah, kita harus tahu ya berapa yang diinginkan oleh perusahaan. Baru kita hitung present value, kita present value kan satu-satu Mas, Mbak, cash flow-nya gitu ya. Semua kita present value kan, termasuk kalau ada salvage value tadi ya. Ya, setelah mesinnya, kadang-kadang gitu ya, mesin pabrik udah tua tapi masih agak seger gitu ya, ada aja yang mau beli gitu ya. Ya. Kadang-kadang yang udah nggak nyala juga ada yang mau beli. Ada aja yang mau beli gitu. Itu salvage value ya. Nah, kita present value kan Mbak Mas semuanya. Baru langkah kedua kita jumlah. Setelah kita jumlah, nah kalau dia positif, nilai NPV-nya, ya jumlahnya itu kita katakan acceptable, kita terima proyeknya. Kalau dia negatif, kita tolak ya, not acceptable. Nggak dapat kita terima ya. Kita tolak proyeknya atau rencana keuangannya. Ya ini kan masih obrol-obrol ya. Masih agak bingung kalau di sini, wajar.
Ya karena keputusan keputusan di perusahaan itu, Mbak Mas. Apalagi kalau ketemu orangnya kayak saya gitu, Mas, Mbak. Itu nggak bisa. Nah, alasannya apa ini harus ditambah gitu? Iya. Mesti pakai beginian, Mas. Kalau ngomong sama saya di kantor tuh. Maka staff saya itu kalau misalkan mungkin, oh coba aja ngomong mungkin kali ya, coba-coba sama saya ngomong begitu. Saya keramasin tuh staff saya. Karena dia perempuan-perempuan semua. Ya, kan nggak begitu om. Kadang-kadang ya, itu diperjelas. Oke nih ya, sudah lahir batin ya. Ya, maka kita present value kan dengan required rate of return, tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Ini kan cuman bahasa aja. Ini kan kemarin udah. Ini kan udah waktu UTS itu loh. Iya, ya kita itu cash flow, arus kasnya yang tadi itu loh. Ya, nah itu adalah required rate of return, tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Harus kita tanya dulu, maunya berapa gitu. Dia masa dari bikin pabrik gini aja gue nggak bisa sih 10%. Oh, berarti dia minta 10%. Kita jumlah sigma dong ya. Kan gitu ya. Ya, maka NPV itu adalah jumlah dari gitu ya. Present value semua cash flow gitu kakak. Makanya kenapa kita butuh Excel, Mbak, Mas. Dapat aplikasi ya, kalau nggak salah ya. Dapat ya. Nah, Excel itu membantu untuk ngitung-ngitung kayak begini. Kalau ini kan cuma 5 tahun ya, masih manual, masih bisa. Kalau udah mesin pabrik itu depresiasinya lama, Mas. Bisa 20, 25 tahun, 30 tahun gitu. Ya kali pakai manual, ya pakai Excel. Tapi untuk input rumus-rumusnya kan kalau kita udah paham ini tinggal kita input sendiri aja di Excel gitu. Oh ini harus bikin pangkatnya, harus bikin ininya, harus bikin ininya. Ini cash flow-nya gitu. Oke ya, udah belum nih? Belum. Belum. Oke Mas. Makanya yang kita obrolin kemarin Masnya, Mbaknya, kan itu kita obrolin time value of money ya, nilai waktu dari uang ya kan? Future value, present value, anuitas, amortisasi. Nah, itu merupakan dasar dari banyak sekali model-model keuangan, Mas. Ya. Nanti kalau Mbaknya ambil S1, ya, apalagi bidangnya keuangan, itu ketemu lagi sama makhluk-makhluk begini, Mbak, Mas. Iya, ketemu lagi. Ambil S1 manajemen gitu ya. Ketemu lagi beginian. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Ya kenapa gitu sepaket kenapa? Karena gitu ya. Untuk menjalankan bisnis kita membutuhkan 4 fungsi perusahaan. Apa aja dia? Operational dan produksi. Oke? Okay? Barangnya udah ada nih, terus kita apain? Kita pasarkan manajemen pemasaran. Barangnya udah aku jadi dihitung. Kita kelola uangnya manajemen keuangan. Tuh nggak bisa mas. Habis keuangan, pemasaran, produksi emang nggak pakai orang. Manajemen sumber daya manusia 4 fungsi perusahaan minimal mas mbak. Yang harus diketahui oleh lulusan administrasi bisnis untuk mengelola sebuah perusahaan. Nggak bisa bro. Kita bukan manajemen beda. Kalau anak manajemen sebelah mata aja bisa. Jadi gue cuma fokus di manajemen sumber daya manusia ya terserah gitu ya. Tapi kita anak administrasi bisnis nggak bisa ngomong begitu karena holistik untuk mengelola suatu bisnis yaitu alatnya perusahaan,
harus pakai fungsi empat-empatnya. Nggak bisa gitu. Waktu kita bikin kebijakan pemasaran, jangan tabrakan sama kebijakan keuangan, Mas. Waktu kita bikin kebijakan operasional dan production, jangan tabrakan dengan kebijakan keuangan gitu. Makanya semuanya harus ada reasonnya kalau di kantor itu. Ini kenapa? Ini kenapa gitu ya? Ini kenapa gitu? Makanya kalian dapat statistik. Kenapanya itu data, Mbak Mas. Ya kan dari tadi kan saya ngomong, dari kemarin kan saya ngomongin data tuh, iya kan? Cuma ini khususnya adalah angka uang semua itu aja. Ya, ntar di pemasaran data juga. Ngolah data itu pakai statistik, butuh statistik juga gitu. Oke ya, kita coba. Nah, ya. Berarti gimana? Cek. Dengan ya 10% gitu kan Mbak ya, Mas. Maka gitu ya, ya. Kita present value kan setiap cash flow. Ya. Kita present value kan setiap cash flow. Tahun pertama cash flow-nya 1.500 gitu kan ya. Tahun kedua dan seterusnya. Oke. Yuk kita present value kan yuk. Ya. Berarti tahun pertama present value-nya gimana? Cash flow-nya dibagi 1 plus K. K-nya berapa? 10% ya. Berarti kan 1,10 pangkat 1 gitu kan. Coba hitung berapa nih? Ya. Present value tahun pertama. Atau present value cash flow tahun pertama. Anak kecil. Mungkin dia mau jawab. Mungkin dia mau jawab. Makanya mungkin anaknya mau jawab, Mbak. Apa? 1,10 pangkat 1 ya. Sip. Ya, 1.363,4. Berarti tahun kedua kita presentasikan lagi, Pak. 1.300 dibagi 1,10 pangkat 2 gitu kan ya? Present value kemarin kan? 1,10 pangkat 2. 1,10 dipangkatin 2. Baru dibagi. Kan kalau pakai kalkulator ini enak banget yang handphone tuh. Dia bisa langsung ini kan, langsung langsung dipangkatin aja. Malah bisa langsung dibagi sekalian. Berapa, Mbak? Nih, sama nggak? 991,74 dolar. Ayo loh. Nah, tahun ketiga kita present value kan lagi. 800 dibagi 1,10 pangkat 3. Kan tahun ketiga ya kan? Pakai kalkulator handphone tuh paling enak tuh. Mauan dia. Coba kita lihat. 601,05. Ya. Tahun keempat kita present value kan lagi 300, kita bagi 1,10 pangkat 4 gitu ya. Ya, 1,10 pangkat 4.
Ya, 204,90. Terus kita apain? Kita jumlah gitu ya. Ya, minus 3.000 ditambah 1.363,64 ditambah 991,74 bla 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 gitu ya. Kita tambah terus minusnya jangan lupa Mbak. Ya. Maka hasilnya adalah 161,33. Ini yang kita sebut dengan net present value ya. 161,33. Kalau dilihat dari kriteria tadi gimana? Project S ini atau rencana keuangan S. 5 ya, kan positif. Ya, kan dia positif. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah gitu ya. Kan ada project Mbak. Nanti Anda hitung di rumah gitu ya. Net present value dari project L. Nah, pilihnya yang mana? Anda sama-sama positif gitu. Pilihnya nilainya paling besar. Ya, karena ini kan manfaat yang didapat gitu ya. Ya. Jadi nanti Anda hitung project L di rumah gitu. Nah, ya, Anda pilih yang NPV-nya lebih paling besar. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Satu koma sepuluh yang ini kembali ke sini Mbak. Nah nih, 1 plus K. Iya, 1 plus K. K-nya apa? Required rate of return. Berapa yang minta perusahaan? 10%. Tada tuh. Berarti 10% sama dengan 0,10 ya. 1 tambah 0,10, 1,10 ya kan. Gimana? Aman? Aman, aman. Ntar dikasih soal bubar loh. Oke nih. Oke. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai
Hmm. Value kan gitu ya Mbak, Mas. Kan ada 1363,64 gitu ya. Ada 991,74. Ini kan sudah kita present value kan setiap cash flow-nya. Maka kita bisa mengoreksi gitu Mbak, Mas. Ya, kita bisa mengoreksi model payback periodnya gitu ya. Ya, kita bisa mengoreksi model payback periodnya. Caranya gimana gitu? Angka-angka yang sudah kita present value kan, itu kita jadiin cash flow gitu Mbak. Angka-angka yang sudah kita present value kan, kita jadiin cash flow. Nah, untuk mendapatkan discounted payback period gitu. Ini kan merupakan kritik gitu ya. Kita kan dikritik tuh discounted payback. Ya. Nah, berarti jadinya begini Mbak, Mas. Iya kan? Ini kan angka-angka yang sudah terdiskon tadi ya. Iya kan? Kita jadikan cash flow. Baru kita itu ulang payback gitu. Makanya disebut discounted payback. Yuk kita coba. Coba dong. Coba terus. Jangan sampai kendor. Gitu. Berarti kan 1363,64 gitu ya. Ini tahun pertama, tahun kedua 991,74. Tahun ketiga 601,05. Tahun keempat 204,90 gitu kan ya. Ya. Nah, kita itu ulang Mbak paybacknya gitu. Berarti kan pergi 3.000 gitu ya. Ya, datang 1363,64. 1363,64. Berarti belum pulang minus 1636,36 gitu ya. Terus datang lagi 991,74 ya. Masih belum pulang juga sebesar 644,62. Nah, terus masuk lagi 601 ya. 0,05. Nah, ini masih minus 43,57 gitu ya. Baru 204,90 ya. 161,33. Berarti nolnya di mana? Nah, beda nggak tuh sama yang tadi? Iya, beda, Mbak. Makanya payback yang awal, kenapa dikritik? Karena seolah-olah dia cepet banget ya. 2 tahun udah pulang. Padahal enggak ya. Belum ya. Tahun ketiga ya. Nah, nah, kita hitung ya. Discounted payback period gitu ya. Ya, US before payback. 3 dong. Ditambah 43,57 gitu ya. Dibagi 204 ya. 90 gitu kan. Berapa tuh Mbak?
0,212 tahun gitu ya. Nah, ini kan kita konversi ya 0,2126 tahun kita kalikan 12 bulan gitu ya. Berapa bulan, Mbak? Dua poin lima lima 12 bulan gitu ya. Ini kan 2 bulan tambah 0,5512 kan, ya kan? Maka gitu ya, 0,5512 bulan ya, kita kalikan 30 hari. 0,5512 kali 30, maksud 76. 0, ya 16, ya 53 hari gitu ya. Tapi berapapun Mas, lebihnya ini kita buletin ke atas, jadinya 17 hari gitu. Karena kan kalau lewat jam 00 dikit aja udah hari berikut kan. Nah, kapan dia payback untuk Project S? Kalau pakai discounted payback period ya 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun 2 bulan 17 hari gitu Mbak Mas. Ya. Kalau pakai discounted payback period. Ya. Ya makanya si payback period yang awal itu dikritik kenapa? Karena seolah-olah dia cepet banget, dia kurang presisi gitu ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Berarti kita udah tahu payback period, net present value gitu ya, discounted payback period. Jangan lupa yang project L itu dihitung ya Mbak, Mas. Ntar di oke nih. Nah, kalau kita udah tahu discounted payback, ya, pertanyaannya berikut itu adalah begini, Mbak, Mas. Ya, kalau tadi payback, kapan dia pulang gitu kan? Ya, kalau yang apa itu namanya? Net present value berapa nilai manfaatnya gitu ya. Kalau yang discounted payback, kapan dia pulang? Tapi udah pakai nilai yang terdiskon. Nah, yang jadi permasalahan tadi si perusahaan mintanya berapa persen? Perusahaan tadi mintanya berapa persen? 10%. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah 10% ini udah paling pantas sama enggak Mbak? Nah ini yang susah dijawab, nggak bisa dijawab oleh model sebelumnya gitu. Maka kita harus jawabnya pakai IRR atau internal rate of return gitu ya. Internal rate of return.
Nah, IRR itu ya tujuannya adalah gitu. Kita mau nol semua, jadi NPV-nya mau nol gitu ya. Ya, gimana caranya supaya NPV-nya nol atau gitu ya. Jumlah dari present value cash inflow sama dengan initial cash flow gitu Mbak. Ya. Atau jumlah dari present value arus kas masuknya sama dengan ya investasi awal gitu ya. Berarti kan investasi awalnya kan 3.000. Nah, kita mau present value dari semua cash inflow-nya juga 3.000 gitu. Jadi kalau ditambahin atau minus 3.000 plus 3.000 nol kan jadinya. Nah, dia tanya, bingung nggak gitu? Bingung nggak? Nah, jadi fokusnya di tingkat timbal hasilnya ya Mbak Mas. Ya contoh, misalkan investasi sekarang 100 dolar gitu ya. Nah, terus kita dapetin 3 dolar selamanya. Ya ini gampang kalau kayak gini. Tinggal 3 bagi 100 kali 100%. Dapatlah 3% ya kan? Nah, cuma kasusnya sekarang begini. Invest sekarang 100, ya kan? Tahun pertama dapat 60. Tahun kedua dapat 60 terus stop. Pertanyaannya, berapa nih cuannya kalau kayak begini? Berapa cuannya? Berapa persen? 60%. 60 lah kan dapetnya 2 kali ya. Ya udah Pak, 60 tambah 60 bagi 100 kali 100, 120% dong, makin aneh ya. Hah? Nah, disinilah letak kesalahan para pebisnis Indonesia gitu ya kebanyakan. Ya, dia nggak tahu berapa gitu loh Mas, Mbak. Karena nggak bisa dijawab begitu, memang harus pakai IRR gitu loh. Ini problemnya gitu. Nah caranya gimana gitu ya? Ya untuk mencari berapa persen sih? Gue dapetnya kalau begini gitu ya. Nah, maka gitu ya, ya kita harus nolin semua. Yang jadi problem sekarang adalah bahwa kita nggak tahu top return-nya berapa ya nggak sih? Kan memang kita nggak tahu. Nah, mau nggak mau, kalau kayak begini, ya kita harus nebak, Mbak. Nah, ini yang jadi problem. Ya, istilahnya kalau di buku-buku, ini metodenya trial and error atau coba gitu. Ya, di buku-buku keuangan bilang kita ya mau nggak mau kan kita nggak tahu gitu ya. Maka kita harus coba kita tes sampai nilainya semua nol gitu loh Mbak Mas. Nah ini yang jadi problem gitu loh Mbak Mas. Ya masalah coba-coba ini yang jadi problem.
Yuk kita coba deh di angka 14% gitu ya. Nah kalau kita coba di angka 14%, maka hasilnya itu adalah minus 1,2 atau minus 1,2. Minus 1,2 ini kan nggak sama dengan 0 ya, iya kan? Ya. Maka ya kalau kita katakan ya jika gitu ya jumlah dari present value cash flow itu lebih kecil ya dari CF0 ya maka rate-nya terlalu tinggi gitu. Berarti 14% itu nah ini yang kita sebut dengan kriteria gitu. Jadi waktu Anda coba gitu ternyata jumlah dari present value cash flow-nya gitu ya itu ternyata lebih kecil dari CF0 ya, maka rate-nya yang kita coba itu persenannya itu terlalu tinggi. Berarti coba kedua gimana dong? Kalau 14% itu ketinggian. Untuk coba kedua gimana? Kita coba di atas 14% atau di bawah 14%? Nah, kita coba 12% ya Mas. Gitu ya. Maka kita dapetin kriteria kedua. Jika gitu ya. Sigma atau jumlah dari present value cash flow-nya, cash inflow gitu ya, lebih besar dari CF0 investasi awal, maka gitu ya. Ya. Rate-nya itu terlalu rendah. Nah, berarti kita dapetin ambang bawah, ambang atas nih Mbak. Mas, kalau kayak gini. Waktu kita coba 12%, dia berapa tuh? Dia low ya. Ya, minus 1,4 gitu kan ya. Ya, 1,4. Waktu coba 14% gitu ya. Ini ketinggian ya. Ya, hasilnya minus 1,2 gitu ya. Berarti gimana? Antara 12 dan 14 gitu ya Mbak. Berapa tuh? Ya, kita coba di angka 13% gitu ya. Kita coba di angka 13%. Ternyata kalau kita coba 13% gitu ya. Ya, nilainya adalah 0,0 ya mendekati 0 lah gitu ya. Maka kita pakailah dia sebagai IRR gitu loh ya. Berarti dengan arus kas seperti ini gitu ya. Ya, yang kita 13% gitu loh Mbak Mas. Nah tadi perusahaan mintanya berapa? Nah kita mau tes gitu loh dengan skema arus kas yang seperti itu sebenarnya berapa sih cuannya dia gitu loh Mas Mbak. Jangan-jangan bukan 10 kan gitu. Iya kan? Nah kita mau tes nih Mbak Mas. Nah tujuannya udah jelas ya. Yang jadi permasalahan adalah zamannya saya ngajar awal-awal itu manajemen keuangan, ya saya kasih soal PRR 1-2 jam nggak kelar-kelar mahasiswanya gitu. Ya, kenapa? Karena kan ini teknik coba-coba. Ya, wah ketinggian nih, dia coba 15%, wah ketinggian nih. Berarti diturunin ya? Dia coba 14,75%. Ketinggian juga masih diturunin lagi 14,5%. Dia nggak kelar-kelar mas 2 jam. Itu satu soal 2 jam nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena coba gitu. Nah, saya mikir gitu ya. Ini kasihan juga kalau
kasih soal satu nggak kelar-kelar begini kayak ngerjain mahasiswa gitu ya. Nah, saya cari metode lain gitu, Mbak, Mas. Ya, cara lain ya untuk mendapatkan IRR ini biar agak lebih pasti lah, ya. Nggak terlalu banyak nyoba. Tetap nyoba ya. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nilainya berapa, makanya harus tetap dicoba. Tapi hanya dengan 2 kali coba selesai permasalahan gitu, ya. Kita dapetin IRR-nya. Nah, saya main-main ke fakultas tetangga, Mbak. Namanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, mereka punya teknik namanya interpolasi. Nah, ini saya adopsi gitu ya. Ya, untuk menjawab permasalahan IRR yang coba-coba kebablasan ini gitu. Ya, jadi hanya dengan 2 kali coba selesai permasalahan. Berapapun nanti yang Anda coba, itu nilainya akan sama dengan saya gitu loh Mbak, Mas ya. Maksudnya? Maksudnya gimana? Bapak, Bapak kan? Iya, jadi gini loh Mbak, Mas. Kalau di buku-buku manajemen keuangan, dia menyarankannya ini trial error gitu loh. Ya saya pakai aja gitu. Cuma yang pertama kali saya ngajar keuangan gitu ya, itu nggak kelar-kelar ngerjain IRR tuh dia nggak kelar gitu. Kenapa gitu loh? Ya, masalahnya coba-coba itu dia cobanya turun dikit karena takut salah dia. Ya, kalau udah kebablasan ya ulang lagi dong ya. Males dia turun dikit terus udah lama mas ngerjainnya. Sedangkan ini kan harus hitung ulang. Kalau ganti rasanya itu ulang kita nggak tahu nilainya berapa, itu ulang lagi, ganti rasanya lagi hitung. Nah yang jadi permasalahan kebanyakan coba-coba ketenan gitu loh. Gimana supaya mahasiswa nggak coba-coba? Ada nggak sih metode yang lebih pasti? Ada, Mas. Nah, itu saya ambil dari Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, namanya interpolasi gitu. Tetap nyoba 2 kali aja, tapi selesai permasalahan gitu loh, Mbak, Mas. Berapapun yang Anda coba, misalkan contoh, ya, ntar deh. Kalau nggak dipraktekin bingung, mbaknya, masnya gitu. Ya, dengan ada 2 kali coba berapapun nanti yang Anda coba di ujian gitu loh. Ya kan kalau di ujian nggak saya kasih tahu berapa cobanya mas. Lu kan coba sendiri, lu coba nih sendiri nih. Ini gue punya cash flow, mampus lu. Coba sendiri. Apakah yang dicoba awal sama imam sama dengan mas siapa namanya? Akbar. Tanyaannya gitu. Aneh kalau sama dong. Ngerti gak sih maksud gue? Si imam nyoba pertama 5%, nyoba kedua 20%. Lah si Akbar juga 5%, kok bisa sama? Kan aneh. Berarti lo nyontek-nyontekan lo berdua gitu. Gampang aja mas kalau angka sih nggak mungkin sama gitu. Kalaupun ada yang sama hanya salah salah satu coba gitu loh mbak. Iya. Tapi berapapun yang anda coba nanti ujungnya hasilnya sama ya dengan yang seharusnya berapa gitu. Jadi ada sedikit kepastian lah. Nah, kalau cewek-cewek kan namanya yang kepastian-kepastian gitu. Nggak ada mbak yang pasti mbak di dunia ini mbak. Sekarang dia bilang sayang, besok belum tentu. Makanya kita tes pakai ilmu keuangan ya. Ada model ya mbak. Besok lahir batin nih. Oke, andai gini aja deh, nggak usah pakai angka lain deh. Kita pakai angka yang udah ada aja deh tadi. Entah kalau gue pakai angka lain lu pada bingung lagi. Nih udah ya, ini aja udah bingung ya. Mungkin kalian modelnya orangnya pembelajar mandiri ya. Ntar saya kasih modul belajar sendiri aja. Iya, nanti saya kasih modul dari awal dari bebek. Ya, ntar Anda pelajarin, oh begini doang ternyata gitu ya. Ada yang begitu, ada yang begitu. Enggak, kan permasalahannya kan kalau
kalau verbal begini kan belum tentu masuk, iya betul. Kalau membaca itu kan beda ya. Bisa diulang ya kan? Bisa direnungin. Naik ke genteng malam-malam ya kan cari wangsit. Ya. Ya makanya terus bisa kerja sama temennya sini dulu kita kerjain yang modul ini gitu kan ya. Ya kalau verbal gini kan belum tentu Mbak langsung nyangkut ya kan. Yuk, kita pakai Project S Mbak. Datanya Project S. Oke. Ya, Project S tadi gimana? Tahun ke 0 dia berapa? Minus 3.000 gitu kan ya. Tahun ke berapa tadi? Satu, tahun ke satu berapa dia? 500. Tahun kedua 1.002. Tahun ketiga 800. Tahun keempat 300. Gitu ya. Oke. Perusahaan tadi mintanya berapa? Berapa persen? 10%. Oke, dia minta 10%. Berarti kan kita diskon semua ya. Jadilah NPV gitu kan ya. Yuk kita pakai angka NPV-nya ini coba pertama Mbak. Ya, coba pertama. Kita anggap ini coba pertama 10% yang diminta perusahaan. Berapa? Pak, jangan terlalu ke 10%? samping, Pak, nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan ya? Jangan terlalu ke samping, nggak kelihatan, Pak. Terlalu ke sana ya? Iya. Nah, kita coba 10% tadi kan ya. Ya. Waktu kita coba 10%, kita present value kan dong tadi ya. Berarti gimana? 10% ya 500 dibagi 1,10 pangkat 1 gitu kan ya. Terus dibagi 1,10 pangkat 2. Yang tadi itu apa? Ya 1,10 pangkat 3, 1,10 pangkat 4. Tahun pertama berapa tadi Mbak? 1363,64 gitu ya. Tahun kedua 991 ya. Poin 74. Tahun ketiga 601,05 ya. Terus 104,90. Oke. Sampai di sini nggak masalah kan sudah kita kerjain tadi ya. Nah kita mau coba present value cash flow. Cash flow-nya mana? Cash inflow ini ya. Kalau kita jumlah Mbak, Mas, ini doang Mbak ya. Nggak pakai yang 3.000 ya, nggak pakai yang minus 3.000. Ini tuh hasilnya 3.161,33. Kalau kita jumlah, berarti ini kan kita sebut sebagai apa? Jumlah dari present value cash inflow-nya gitu ya. Sampai sini yang mau ditanyain nggak? Nggak apa-apa. Bro, gue bingung bro. Gue bingung liat muka lo gitu. Jujur aja. Jadi gue tahu harus apa gitu. Bingung nggak? Enggak ya? Oke, ini kan jumlah present value cash inflow-nya ya. Kita lihat. Cash flow-nya mana? Jadi di, iya kan? Nah, kita lihat. Berarti gitu ya. Ya. Waktu coba 10% gitu ya. Ya. Masuk ke kriteria yang mana gitu kan? Ini berarti gimana nih? Ini kan jumlah dari present value cash flow-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari initial cash flow gitu ya. Jadinya apa? Kalau melalui kriteria. Nah, kan kerendahan mas. Oke ya. Berarti coba kedua gitu ya. Nah kalau di 10% itu terlalu kecil, coba kedua di bawah 10% atau di atas? Di atas. Kita sepakat aja deh. Mau berapa persen? 15% ya. Ya, kita coba 15%. Berarti gimana? Tahun pertama
Ya, 1.500 dibagi 1,15 pangkat 1 gitu dong. Ya, tahun kedua 100 dibagi 1,15 pangkat 2 gitu ya. Tahun ketiga 800 dibagi 1,15 pangkat 3. Ya, tahun keempat 300 dibagi 1,15 pangkat 4. Dan ya, yuk kita hitung dulu. Nah, ini 1.304 ya. 347 ya, 35 lah ya, teman-teman. Sembilan kosong tujuh ya. Ini 37 ya. Pangkat berapa tuh? 3 ya. Ya, 52601 lah ya. Ya. Hah? 171. Cara hitung pangkatnya gimana sih, Pak? Oh, itu pakai kalkulator, Mas. Di kalkulatornya bisa tuh. Nanti kalau hari Kamis Masnya ke kampus, saya ada hari Kamis. Kita crack permasalahan pangkat nih. 171 ya. 171,52. Oke, 52 lah ya. Nah, ini kita juga dong. Ya nggak sih? Ini kan yang kita sebut sebagai jumlah dari present value cash inflow gitu ya. Ya kan? Ya, jumlah. Kita tambah semuanya nih, Mbak. Nah, 1304. Jadi dia 909 ya, poin 25 lah ya. Ah, lebih kecil dong. Ya, kalau dia lebih kecil berarti apa? 15% terlalu tinggi gitu ya. Udah cocok. Kita dapat ambang bawah, dapat ambang atas. Ya, sampai sini gimana? Hah? Cukup dua aja. Nah, itu anaknya interpolasi, Mbak. Gitu. Udah nih. Ini saya bikin summary-nya ya. Waktu 10%, ya. Berapa tadi? 3161,33. Waktu 15%, ini ya, 2909,25. Ini kita baru cari jumlah present value belum interpolasi. Kalau kita udah dapat ambang bawah ambang atas, baru kita bisa pakai interpolasinya, Mbak. Ini ya.
Yuk kita bikin interpolasinya. Nah, coba pertama berapa? 10 per n atau 0,10 ya. Yang kita mau IRR kan. Coba kedua berapa? 0,15. Oke ya. Jarak dari 10% atau 0,10 ke IRR berapa? Nggak tahu. Ya, kita sebut aja mawar. Sebut aja X gitu ya. Kan nggak tahu. Tapi jarak dari 10% atau 0,10 ke 15%, 0,15 kita tahu ya. Berapa jaraknya, Mbak? 5 atau 0,05. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Oke, berarti ya kalau ini jarak lengan gitu ya, ini semuanya 0,5 gitu ya. Sedangkan yang bagian ini nih, ini Mas, jaraknya kita nggak tahu. Berarti kan X bagian dari keseluruhan ya. Boleh dong kita sebut X merupakan bagian dari keseluruhan. Ya, iya kan? Oke, sama dengan ya. Waktu coba 10%, dapatnya berapa? 3161,33. Kalau iya pas 3.000 sama dengan cash flow ya kan? Tapi sekarang gitu kan? Supaya cash flow, present value cash flow-nya sama dengan initial cash flow. Waktu 15%, 2909,25. Oke ya. Jarak dari 3.000 161,33 ke 3.000. 161,33. Oke ya. Jarak dari 3.161,33 ke 2.909,25. Kita cuma 252,08. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat Mbak, Mas. Ya. Jarak yang ini Mbak, ini kan sama aja sama yang ini ya, jarak ini ya. Berarti X sama dengan 161,33. Follow nggak maksudnya? Ya. Yang ini sama dengan yang ini dong. Berarti 0,05 sama dengan iya 252,08. Lah kalau begini mah ini mah matematika SMP. Iya kan? Untuk mencari X gimana? Kita kalikan dia dengan 0,05. Selesai ya. Apapun yang Anda lakukan di sisi kiri, lakukan juga di sisi kanan. Berapa? 161,33 kali 0,05. 8,06 dibagi ini dong ya. 252,08. Ah, 0,031 berapa Mbak? 97 lah gitu ya. Ya. Ini apa Mbak? 0,03197 itu apa? X. Ya, iya nggak sih? X-nya sama dengan segini kan? Berarti apa? Jarak dari 10% atau 0,10 ke IRR. Ya udah berarti dapat IRR-nya dong. IRR 0,10 ditambah jaraknya 0,03197 ya. 0,13
197. Kalau kita kalikan 100%, kita dapetin ya 13,197 ya 20 ya. Boleh ya. 1320 per. Iya. Jadi project S dengan skema cash flow kayak gitu menghasilkan cuan segini Mbak sebenarnya. Usaha minta berapa tadi? Kekecilan dong dia minta. Ya. Kalau dia minta 10, ternyata realnya 13,197. Ambil gak? Ambil dong. Ya ekspektasinya, ya gue mah gaji UMR gak apa-apa deh, dikasih gaji 7 juta, masa gak lo ambil? Lagi ya sama aja. Cuannya ini. Misalnya mintanya 10%. Ternyata skema itu tadi, skema cash flow yang menghasilkan cuan sebesar 13, tapi sebenarnya ya ambil dong. Ambil lah. Ya makanya kita ambil ini gitu. Tapi jangan cepat puas dulu gitu ya. Masih ada project L kan. Nah Anda hitung IRR-nya project L. Dengan skema. Ya cash flow seperti itu berapa sih cuan yang dihasilkan gitu Mbak. Nanti kita pilih yang paling IRR-nya yang paling besar dong. Kalau cuan kan iya. Nanti pilih yang paling besar gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, iya, ayolah. Silakan mau nanya. Ambil laksanakan ya apa ya? Yang online, tolong merespon dengan bahagia. Cukup Pak, cukup. Cukup pusing. Ini AB 13112 ya. Oke. Siap ya. Agustina. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Berikutnya Alifa Kusmayanti. Alifa Kusmayanti. Alifa? Ya, Ada? ada. Saya dari bawah ini. Alivia Salma Eriani. Alivia Salma Eriani. Alivia Salma? Nggak ada. Hah? Sakit, seriusan. Sakit apa, Mbak? Sakit apa? Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sakit hati. Susah obatnya. Obatnya susah. Amanda Nurrahma. Amanda Nurrahma. Amanda Nurrahma. Amelia Rosa. Ananda Fitri Fauzia. Andri Nama. Anggraini Kitasari. Hadir, Pak. Anggra, huh? Hadir, Pak. Ada ya Mbak? Oke. Anissa Hizriani udah nggak ikutan ya? Anissa Zanuarti. Azi Wahyu Rama. Oh Wahyu ini yang ini ya. Hadir Pak, hadir Pak. Oh iya iya. Oke Mas. Loh. Berikutnya Boni Setiawan. Boni Setiawan. Hah? Ada? Boni Setiawan ada? Berikutnya Chandra Timursa. Selanjutnya Damor Alpa Deniro Munte.
Barisan Pak. Fajar Sugiarto. Hadir Pak, hadir. Fajar, oke. Selanjutnya Ferdiansyah Rahman. Ferdiansyah Rahman Hadir Pak. Hadir. hadir, wih, mantap. Selanjutnya Fitria. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Selanjutnya Hamonangan Grace Kasaribu. Nggak ada kabar. Selanjutnya Ibnu Apriliansyah. Ibnu, ya ini soalnya dia nggak selalu masuk nih. Imam Munandar. Indah Nur Fitri. Lydia Priscilla Fitri, nggak tahu ya. Linda Hernawati. Mary Juna. Muhammad Fikri Syaban. Muhammad Fikri Syaban nggak ada ya. Muhammad Akbar Maulana. Nadia Alfa Salam. Najwa Aulia Taufik. Oki Dian Syaputra. Titus Pitasari. Rahmat Nur Iman. Samin. Ada nggak dia? Safira Yunita Ramlan. Safira Yunita Ramlan. Safira nggak ada juga. Sophie Lauren. Hadir Pak. Oke, Mbak. Siti Muslihati. Ulan Maisari Tarihoran. Wahyu Putra Lesmana. Oh ya, yang siang ya. Karena dia masuk malam katanya. Ada yang merasa belum dipanggil? Ada yang merasa belum dipanggil? Sudah semua? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya rasa kita cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan topik yang lebih berat. Harus nggak ada yang lucu-lucu di sini. Nah, untuk yang profitability index dan after, saya taruh modul ya, Mbak. Ya, modul. Jadi biasa Anda kerjain tugasnya ya nanti saya absen. Amin satu lah. Kita hari apa sih, Senin ya? Berarti minggu lah. Minggu lah paling lambat. Tanggal jam 23.59 biasa. Jadi modul nanti saya kasih, Mbak. Oh, lucu-lucu, Mbak. Gemes-gemes ya. Oke. Oke, kalau begitu sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, selamat malam. Dan Hah? Oh, angka yang tertutup. Silakan, Mas. Oke, bro. Ya, sip. You know, I didn't. Well,